Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Iro dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Sebelum dimulai pelajaran ini, mari kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah agar kita dapat dipertemukan lagi dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sudah makan apa belum? Semoga tambah sehat, tambah pinter dan masih dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pelajaran hari ini ya. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 dengan pelajaran 2. Senang belajar surat An-Nasr. Siapa yang sudah kenal dengan surat An-Nasr? Siapa? Oke ya. Kalau sudah kenal, sudah tahu bacaannya, mari kita pelajari. Yang belum, kita sama-sama belajar hari ini. Oke? Yang pertama, membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Lanjutnya, Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu adalah tuntunan hidup kita. Apa yang kita lakukan di dalam hidup ini semua tertulis di dalam Al-Quran. Makanya anak Bu Guru dianjurkan sama Bu Iro dan diwajibkan untuk harus bisa dan mau mengaji atau belajar Al-Quran. Kenapa nak? Karena di dalam Al-Quran itu semua tertulis apa yang akan kita lakukan, apa yang kita lakukan dari kita lahir sampai kita menutup mata alias mati ya. Yang kedua, belajar Al-Quran hukumnya wajib. Ingat ya, belajar Al-Quran hukumnya wajib. Sedangkan membacanya adalah ibadah sunnah yang berpahala besar. Yaitu 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Berapa besar, berapa banyak yang sudah kamu baca hari ini? Ada berapa huruf di dalam surat Al-Fatihah? Kamu bisa bayangkan berapa yang sudah pahala kamu dapat ketika kamu sudah membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an", yang artinya terangilah rumahmu dengan banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita banyak-banyak membaca Al-Quran, maka rumah kita itu terang. Terang bukan berarti terang karena lampu, ya. Rumah yang tidak pernah dibacai surat Al-Quran atau ayat-ayat suci Al-Quran beda rasanya dengan rumah yang sering dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kamu bisa bedakan itu. Rumah itu akan menjadi nyaman, tentram, damai, ya. Tapi kalau dia tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran, maka rumah itu akan terasa gersang walaupun besar dan bagus. Selanjutnya, surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 3 ayat dan urutan ke-110 dalam Al-Quran. Dan surat An-Nasr sendiri berarti pertolongan, ya. Jadi kalau kamu banyak-banyak membaca surat An-Nasr, maka kamu akan ditolong, ya. Artinya apa? Pertolongan itu akan datang ketika kamu meminta. Sama siapa kita meminta? Pastinya sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya. Baik, selanjutnya ketika kamu ingin membaca Al-Quran, apapun itu, surat apapun, maka disunahkan membaca doa. Sebelum membaca Al-Quran, biasakan untuk membaca doa ta'awudz. Bagaimana bunyinya? Siapa yang sudah tahu bagaimana bunyinya doa ta'awudz? Oke, anak Bu Guru sudah pinter-pinter kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu doa ta'awudz ya, yang artinya
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sudah hafal kan? Sudah. Ini pelajaran kelas 1 ya nak. Selanjutnya kita membaca surat An-Nasr. Bisa? Sudah kenal kan? Sudah kenal. Mari kita baca sama-sama. Diawali dengan ta'awudz tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Diulangi lagi. Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Artinya kalau kita meminta pertolongan dan pertolongan itu datang, maka kita pasti menang. Dan engkau lihat manusia ke dalam agama Allah. Dan engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Artinya kalau melihat atau meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan datang. Maka orang yang sudah mempercayai dan orang yang sudah melihat kita meminta pertolongan kepada Allah, maka banyaklah orang yang akan datang berbondong-bondong masuk dalam agama Islam atau agama Allah. Maka sering-seringlah kita untuk bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah sangat pemberi taubat. Lanjutnya, setelah kita membaca surat An-Nasr, di sana terdapat pesan-pesan yang tertulis atau yang disangkutkan kepada kita dalam kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari. Yang pertama, surat An-Nasr menerangkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti datang dan umat Islam akan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, surat An-Nasr memerintahkan umat Islam agar selalu membaca tasbih, tahmid dan istighfar dikala terjadi peristiwa yang mengembirakan ataupun tidak mengembirakan. Artinya, kita sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk sering-sering dan tidak boleh melupakan kalimat tasbih, tahmid dan istighfar. Kenapa? Karena di dalamnya dapatlah pertolongan atau permohonan kita kepada Allah, mengingatkan kita bahwa Allah itu ada dan Allah sangat menerima taubat kita. Selanjutnya, Biro tanya, siapa yang kenal atau tahu bacaan tasbih itu yang bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Oke. Ini kalimat tasbih, Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Yang kedua, tahmid. Saya mengenal bacaan tahmid. Pinter anak guru ya. Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Siapa yang tahu kata istighfar? Kalimat istighfar. Kalimat istighfar adalah kalimat ampunan atau permohonan ampun kepada Allah yang berbunyi Astaghfirullahaladzim. Ya, pinter. Sampai sini ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan silakan tulis dan tanyakan lewat grup kita PAI kelas 3. Selanjutnya
Setelah mendengarkan keterangan dari Bu Iro, maka kerjakan tugas kalian di rumah karena kita posisinya adalah pelajaran daring. Yang pertama, tulislah penjelasan atau rangkuman, bukan tangkuman ya. Ulangi, rangkuman dari video PowerPoint yang saya terangkan tadi. Jadi yang video yang barusan Bu Iro tayangkan itu silakan ditulis. Oke? Selanjutnya, tulislah surat An-Nasr beserta artinya. Setelah menulis rangkuman, kalian cari dan tulislah surat An-Nasr tadi beserta artinya. Oke? Selanjutnya, hafalkan surat An-Nasr beserta artinya, kemudian kirimkan video kamu menghafalkan tersebut. Ingat, yang dikirimkan hanya video menghafalkan surat An-Nasr, bukan tulisan ataupun yang lainnya. Paham? Terima kasih. Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.